Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Tuhan yang saya hormati, pada hari Senin ini saya sengaja menemui para jamaah untuk berbicara tentang persoalan harta. Dan apa yang saya bicarakan ini terkait dengan permintaan para jamaah tentang makna harta bagi seorang yang beragama Islam. Bagi seorang Muslim, harta itu yang lain adalah amanah dari Allah. Titipan Allah yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga apapun yang disebut harta bagi orang Islam itu adalah sesuatu yang harus dimanfaatkan dalam rangka untuk membangun kesetiaan kita kepada Allah dalam pengertian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan harta yang bermanfaat. Nah, seringkali orang mengatakan bagaimana kita memiliki harta yang penuh berkah. Artinya bagaimana harta yang kita miliki itu punya nilai tambah sehingga begitu kita punya harta, kita bisa memanfaatkan harta kita itu untuk kepentingan dunia dan akhirat kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan hal ini, saya ingin mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh antara lain Imam Ahmad bin Hambal dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Amr bin As. Amr bin As itu menyatakan bahwa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda yang isinya itu adalah nasihat kepada Islam. Nah, apa nasihat beliau itu? Nah, ini yang perlu kita pahami dengan baik dan benar. Rasulullah SAW itu bersabda dengan bahasa yang sederhana. Bahasa Rasulullah itu bahasa yang difahami oleh orang Islam. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ni'mal malu as-salihu lil mar'is salih. Ya, kalau diterjemahkan dengan bahasa yang sederhana, sebaik-baik harta itu adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang saleh. Jadi terkait dengan bendanya, harta itu akan punya makna ketika dimiliki oleh orang yang ada di balik harta itu. Siapa? Orang yang saleh. Ini yang dinyatakan oleh Rasulullah sebagaimana yang dikutip oleh sahabatnya yang bernama Amr bin As yang kemudian dinukil oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal pada juz 4 halaman 197, hadisnya nomor 17.798. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu memuat pesan moral yang sangat dalam. Apa pesan moralnya? Pesan moralnya itu adalah bagaimana kita memahami bahwa harta itu tidak akan punya makna ketika tidak dimanfaatkan dari kesalahan kita. Bagaimana kita memanfaatkannya? Ya, kita manfaatkan di dalam ibadah dan muamalah kita. Jadi ketika orang itu punya harta dan kemudian harta itu tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, maka harta itu dikatakan sebagai harta yang tidak bermanfaat. Apalagi ketika harta itu justru dimanfaatkan untuk keburukan, maka harta itu disebut dengan harta yang bermudarat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hadis itu sebenarnya ceritanya Amr bin As menceritakan bahwa beliau Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda pada beliau, kira-kira maknanya, bawalah pakaian dan senjatamu, ya Amr. Kemudian temuilah aku, kata beliau kepada Amr bin As. Maka kata Amr bin As, aku pun datang menemui beliau ketika beliau sedang berwudu.
Nah, beliau kata Amr bin As kemudian memandangiku dengan serius dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Pada saat itu kata Amr bin As, beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, aku ingin mengutusmu berperang bersama sekumpulan prajurit. Dan aku bermohon kepada Allah, semoga Allah menyelamatkanmu, memberikan ghanimah. Dan aku berharap engkau mendapatkan harta yang. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, inilah sepotong hadis yang saya ceritakan kepada para jemaah untuk kita pahami bahwa Rasulullah berharap seorang yang bernama Amr bin As itu mendapatkan harta yang betul-betul bermanfaat, karena di sini dikatakan harta yang baik. Perang itu memang ditujukan untuk mencari ridha Allah, tetapi bukan tidak mungkin pada saat ketika kemenangan itu terjadi, orang-orang yang berperang, pasukan itu akan mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang, dan pada saatnya harta itu bisa dimanfaatkan oleh siapa? Oleh orang yang mendapatkan ghanimah itu dengan sebaik-baiknya. Nah, bagi orang yang salih, ghanimah itu akan bermanfaat. Tetapi bagi orang yang thalih, orang yang justru terkesima dengan harta dan kemudian ingin memanfaatkan harta itu dengan dorongan hawa nafsunya, maka harta yang berupa ghanimah itu justru akan memberikan mudarat pada dirinya. Sehingga harta yang disebut harta yang baik itu tidak ada pada ghanimah itu, bahkan bisa sebaliknya disebut sebagai harta yang buruk. Nah, dinyatakan di dalam hadis itu, Amr bin As pun menyatakan, saya pun berkata, wahai Rasulullah, saya tidak memeluk Islam karena ingin mendapatkan harta. Akan tetapi saya benar-benar ingin memeluk Islam karena kecintaanku kepadamu, utamanya kecintaanku terhadap Islam dan berharap bisa bersamamu. Jadi Amr bin As menyatakan, saya berislam bukan karena harta, tetapi karena kecintaanku terhadap Islam dan berharap bisa bersamamu ya Rasulullah. Nah, atas dasar apa yang diungkapkan oleh Amr bin As itu, kemudian Rasulullah bersabda, wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang saleh. Artinya apa? Dia yakin Amr bin As yang saleh itu ketika diberi amanah oleh Allah dengan harta yang berupa harta rampasan perang pun, harta rampasan perang pun akan memberi manfaat untuk kepentingan dunia dan akhiratnya. Karena apa? Dari hamba yang soleh seperti Amr bin As, harta yang diamanahkan oleh Allah kepada orang-orang itu akan menjadi harta yang bermanfaat untuk urusan dunia dan akhirat. Ini adalah sebuah hadis yang dikutip oleh Imam Ahmad, dan ternyata ketika saya baca hadis ini juga dikutip oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad juz 1 halaman 112, hadisnya hadis nomor 299. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini memberikan makna yang dalam. Minimal ada ibrah, ada pelajaran bagi kita semua. Pertama, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ada orang yang nanti pada saatnya akan bisa memanfaatkan harta itu dengan baik. Siapa? Orang yang soleh. Siapa orang soleh itu? Orang yang soleh itu adalah orang yang perhatikan dan menunaikan hak Allah dan hak Adam. Artinya apa? Dalam wilayah haqqul minallah dia itu baik, dan dalam wilayah haqqul minannas juga dia baik. Sehingga dengan harta yang dimilikinya, dia akan selalu menggunakan hartanya itu dengan sebaik-baiknya untuk menunaikan ibadahnya kepada Allah dan bermuamalah dengan sesama orang. Nah, yang kedua, harta yang baik itu apa? Yang disebut di sini dengan ni'mal mal. Harta yang baik itu adalah harta yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Hal ini tentu saja akan terjadi pada ketika harta itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang pintar, orang yang pandai, orang yang bisa memanfaatkan hartanya itu dengan tepat. Siapa mereka? Mereka adalah hamba Allah yang soleh, yang memahami betul
maslahat harta itu untuk kepentingan dunia dan akhirat. Maka tepatlah maksud hadis di atas. Hadis-hadis itu bisa dipahami bahwa sebaik-baik harta itu bukan dari sisi hartanya aja sebagai harta, tetapi ada orang yang ada di balik harta itu. Siapa pengelola hartanya? Yaitu orang-orang yang soleh. Sekali lagi, oleh karena itu bagi kita yang punya kewajiban berzakat atau punya antusiasme untuk berinfak, pandai-pandailah untuk memilih tempat yang baik untuk menyalurkan harta itu. Sungguh tidak tepat jika harta yang kita miliki itu disalurkan dengan cara yang tidak tepat. Seringkali karena kita itu ingin mentasarrufkan harta, memanfaatkan harta secara tepat, justru harta kita itu kita habiskan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Dan hal ini tentu saja jauh dari kesalahan kita ketika kita menggunakan harta. Apapun tindakan kita, sebaiknya harta itu kita gunakan dengan cara yang baik dalam rangka untuk membangun kekayaan kita, dan pada saatnya kita akan insya Allah mendapatkan ridho dari Allah karena menggunakan harta itu untuk sesuatu yang baik. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil, harta yang tidak digunakan di jalan kebaikan dan justru membuat kita lupa terhadap kewajiban kita kepada Allah dan sesama manusia, bisa jadi harta itu disebut sebagai harta yang tidak berbarokah, harta yang tidak berkah. Artinya harta yang kehilangan nilai kebaikannya. Sehingga pada suatu saat Rasulullah itu bersabda dengan sebuah sabdanya yang sangat populer. Nah, di sini ada sebuah kutipan dari sebuah hadis Nabi yang sering diucapkan oleh ulama, oleh para khatib, para ustadz, para mubaligh. Nyatakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, anfiqi awin fahi awin lahi wala tuhsi wa yuhsil amalika wala tu'i wa yu'illahu alaika. Infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya atau menyimpan tanpa mau menyedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rezeki tersebut. Janganlah menghalang-halangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini mengingatkan pada kita. Apa yang diingatkan oleh para ulama? Nah, ini yang sering saya sampaikan dalam beberapa pengajian saya. Jangan sampai kita itu tidak mau berinfak dengan harta kita, apalagi dengan menghitung harta-harta itu dan kemudian menyimpannya untuk sesuatu yang sama sekali tidak bermanfaat, atau justru menggunakannya dengan penggunaan yang tidak baik. Kalau kita itu tidak mau berinfak dengan harta kita, maka harta itu akan kehilangan nilai atau kehilangan manfaat. Ya, bahkan akan menghalang-halangi untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada saatnya kita akan kehilangan anugerah dari Allah atau rahmat dari Allah karena harta yang telah diberikan oleh kepada diri kita. Karena itu adalah rezeki yang harus disyukuri, dan pada saatnya ketika kita bersyukur dengan cara berinfak dengan harta itu, insya Allah Allah akan memberikan berkah terhadap diri kita dari harta yang diinfakkan itu. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, karena itu harta yang kita miliki itu sebaiknya atau sepantasnya kita salurkan untuk kita gunakan pada hal-hal yang betul-betul disyariatkan oleh Allah. Mulai dari menafkahi keluarga, menunaikan zakat, dan disalurkan dengan prinsip sedekah untuk sesuatu yang bermanfaat. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, hadis ini kata para ulama merupakan sesuatu yang memberikan indikator tentang bolehnya seseorang mengumpulkan harta yang halal, yang nantinya harta itu akan kita gunakan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada diri kita untuk menjalankan ibadah kita kepada Allah. Yang kemudian yang keempat, kelima setelah keempat, harta ini itu disampaikan oleh Rasulullah adalah sesuatu yang halal kita miliki. Kita ini jangan pernah mempersoalkan, boleh nggak orang Islam jadi orang kaya? Boleh. Tetapi ada catatan, asal kekayaan itu betul-betul mendatangkan ketakwaan kita kepada Allah.
kita bisa bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, dan bahkan bersikap qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kaitannya dengan kemudian kita untuk menjadi kaya, memang ada sebuah hadis yang juga sering diungkapkan oleh para ulama yang dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa was-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina wa tibun nafsi minan ni'am. Tidak ada masalah dengan kekayaan bagi orang yang bertakwa, dan sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada menjadi orang kaya. Dan bahagia itu bagian dari kenikmatan. Artinya apa? Ketika kita kaya, ternyata kita sakit, ya kita tidak bisa menggunakan harta itu dengan baik. Tapi kalau kita sehat dan kita punya kekayaan, insya Allah harta yang kita miliki itu akan bisa kita gunakan dengan penggunaan yang terbaik dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kegiatan ibadah dan muamalah kita itu menjadi sebuah kegiatan yang lebih sempurna karena kita punya kemampuan untuk beribadah dan bermuamalah dengan harta yang kita miliki atau harta yang dititipkan oleh Allah untuk kita gunakan dalam rangka untuk membangun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu keterangan Imam Al-Bayhaqi menyatakan tidak ada masalah bagi seorang muslim untuk menjadi orang kaya, asal dia itu betul-betul mau bertakwa kepada Allah dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah itu, dengan cara misalnya menyalurkan kekayaan itu pada sesuatu yang benar. Oleh karena itu sekali lagi, kaya harta itu tidak tercela. Namun yang tercela adalah ketika kita punya harta tetapi tidak pernah merasa cukup, tidak pernah bersikap qanaah dengan apa yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Pada sungguh beruntung orang-orang yang punya sifat qanaah dan bersyukur dengan kenikmatan Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Maka kemudian Rasulullah, kata Abdullah ibnu Amr ibnu As, pernah menyatakan dengan pernyataan yang betul-betul memberi inspirasi pada diri kita dan bahkan motivasi diri kita. Apa pernyataan Rasulullah? Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan faqanna'allahu bima atahu. Sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam, lalu dia diberikan rezeki yang cukup dari Allah, dan oleh Allah dijadikannya orang itu menjadi punya sikap qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi kalau kita punya harta dan kemudian bersikap qanaah, itu adalah satu hal yang luar biasa, karena tidak banyak orang yang punya sikap qanaah dengan harta yang diberikan oleh Allah pada dirinya. Dan kemudian dengan sikap qanaah itu kita bisa menggunakan harta itu untuk membangun ketakwaan yang lebih baik daripada ketakwaan yang telah kita wujudkan di dalam kehidupan kita, karena kita punya kesempatan dengan harta kita itu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah para jamaah, duhai apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita amalkan hadis ini. Jadilah orang-orang yang punya harta dan bisa menggunakan harta yang kita miliki itu untuk membangun ketaatan kepada Allah, sehingga harta yang kita miliki itu benar-benar bisa kita manfaatkan untuk kepentingan dunia dan akhirat kita. Dan insya Allah dengan apa yang kita lakukan, kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta yang kita miliki itu, insya Allah kita akan semakin dekat kepada Allah, dan pada saatnya insya Allah kita pun akan semakin menjadi orang-orang yang bertakwa Allah, dan takwaan yang hadir pada diri kita untuk bisa semakin dekat kepada Allah dengan harta kita. Maka insya Allah kita pun pada akhirnya akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, dan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah pada kita, termasuk dengan sarana harta yang kita miliki. Insya Allah mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan selama ini dengan harta yang telah diamanahkan oleh Allah pada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.